Strategi program CSR yang berkelanjutan dengan tujuan SDGs PT Adaro Indonesia Kabupaten Tabalong. PT Adaro Indonesia merupakan salah satu perusahaan penambangan batu bara di Kalimantan Selatan, tepatnya berada di Kabupaten Tabalong. Program Corporate Social Responsibility atau CSR PT Adaro Indonesia ada 5, yaitu Adaro Nyalakan Ilmu, Adaro Nyalakan Sejahtera, Adaro Nyalakan Raga, Adaro Nyalakan Budaya, dan Adaro Nyalakan Lestari. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis program Corporate Social Responsibility atau CSR pada PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong, serta membuat strategi Corporate Social Responsibility atau CSR dalam mendukung SDGs pada PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini adalah penelitian melalui pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh bersumber dari data primer berupa forum group discussion atau FGD, wawancara, dan observasi, serta data sekunder berupa studi kepustakaan dan dokumentasi. Data penelitian ini dianalisis menggunakan teknik triangulasi data melalui triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan sebuah kesepakatan dalam rencana pembangunan global yang merupakan kelanjutan dari MDGs atau Millennium Development Goals, di mana SDGs mengakomodasi masalah-masalah dari pembangunan dengan cara yang lebih komprehensif. Salah satu tuntutan global ialah Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana keberhasilan perusahaan tidak hanya dinilai berdasarkan kinerja keuangan dan pemasaran produk, namun terhadap kinerja sosial dan lingkungan. Berdasarkan hasil konten analisis pada Sustainable Report atau laporan keberlanjutan, pada tahun 2021, PT Adaro Indonesia telah melaksanakan Corporate Social Responsibility dengan implementasi SDGs sebanyak 13 tujuan. Sedangkan pada tahun 2022, PT Adaro Indonesia telah melaksanakan CSR dengan implementasi SDGs sebanyak 16 tujuan. Dalam mewujudkan tujuan SDGs 1 tanpa kemiskinan, perusahaan melakukan upaya pembayaran kepada pemerintah dan pengembangan potensi masyarakat lokal. Tujuan SDGs 2 tanpa kelaparan dilakukan dengan pemberian bantuan sembako. Tujuan SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera dilakukan dengan pemberian bantuan pandemi COVID-19, bantuan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Tujuan SDGs 4 pendidikan berkualitas dilakukan dengan pemberian beasiswa, pemberian pembinaan serta pemberian pelatihan kepada karyawan. Tujuan SDGs 5, kesetaraan gender, dilakukan dengan penggunaan karyawan perempuan dan kesetaraan pemberian remunerasi. Tujuan SDGs 6, air bersih dan sanitasi layak, dilakukan dengan efisiensi air serta bantuan air bersih dan sanitasi. Tujuan SDGs 7, energi bersih dan terjangkau, dilakukan dengan efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan. Tujuan SDGs 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dilakukan dengan pembinaan desa dan UMKM serta pengembangan kawasan wisata. Tujuan SDGs 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, dilakukan dengan pengembangan bahan bakar biodiesel serta pembangunan sarana umum. Tujuan SDGs 10, berkurangnya kesenjangan, dilakukan dengan pembinaan UMKM dan pembinaan ke beberapa desa. Tujuan SDGs 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan, dilakukan dengan pengelolaan sampah. Tujuan SDGs 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dilakukan dengan program pasca tambang serta efisiensi efluen dan limbah. Tujuan SDGs 13, penanganan perubahan iklim, dilakukan dengan pengendalian emisi dan penyerapan karbon. Tujuan SDGs 15, ekosistem daratan, dilakukan dengan pelestarian keanekaragaman hayati dan rehabilitasi daerah aliran sungai.
tujuan SDGs 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dilakukan dengan kepatuhan terhadap regulasi, memastikan pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM, serta manajemen risiko. Dan yang terakhir, tujuan SDGs 17, kemitraan untuk mencapai tujuan, dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran bagi perusahaan agar secara konsisten untuk melaksanakan Corporate Social Responsibility atau CSR yang mendukung tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs setiap tahunnya, dan meningkatkan pelaksanaan CSR yang mengimplementasikan tujuan SDGs. Bagi PT Adaro Indonesia, agar melaksanakan CSR yang mendukung tujuan SDGs 14, ekosistem lautan. Dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021, perusahaan belum melakukannya. Hal ini penting dilakukan agar tercapainya kelestarian dan kebermanfaatan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan keberlanjutan. Selain itu, PT Adaro Indonesia juga diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan CSR yang mendukung tujuan SDGs yang masih belum optimal, seperti tujuan SDGs 9, industri, inovasi, dan infrastruktur, tujuan SDGs 10, berkurangnya kesenjangan, dan tujuan SDGs 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan.